Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marlina Amin, NIM 2514310111. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 1. Teman-teman, seringkali kita merasa terjebak dalam ritme hidup yang menuntut produktivitas tanpa batas. Nah, pada kali ini kita akan melakukan eksplorasi komprehensif mengenai panduan pemula dalam mempelajari self-care. Dan melalui panduan ini, kita tidak hanya akan melihat self-care sebagai bentuk tren gaya hidup, melainkan sebagai sebuah disiplin kesehatan mental yang krusial. Nah, kita juga akan menelusuri mengapa perawatan diri atau self-care ini adalah sebuah keharusan etis bagi tiap individu untuk tetap berfungsi secara optimal di tengah tekanan dunia modern. Mari kita mulai dengan mengamati realitas di sekitar kita. Saat ini, kita hidup dalam apa yang sering disebut oleh para sosiolog sebagai burnout society. Fenomena di mana batas antara ruang privat dan ruang kerja menjadi kabur akibat digitalisasi yang masif. Kita merasa bersalah saat kita tidak melakukan apa-apa, dan kita mengukur keberhargaan diri berdasarkan angka pencapaian. Dalam kehidupan sehari-hari, fenomena ini mewujud dalam bentuk kelelahan kronis yang dianggap normal. Kita memaksakan diri bekerja melampaui kapasitas kognitif, mengabaikan sinyal fisik seperti pola tidur yang berantakan, atau kecemasan yang persisten hanya demi memenuhi ekspektasi eksternal. Ironisnya, semakin kita mengabaikan kebutuhan internal, semakin menurun pula kualitas output yang kita hasilkan. Inilah titik di mana self-care bukan lagi sebuah pilihan, melainkan sebuah kebutuhan mendesak untuk memutus siklus degradasi kesejahteraan ini. Nah, secara teoritis, self-care atau merawat diri didefinisikan sebagai serangkaian perilaku yang dilakukan secara sadar untuk memelihara kesehatan mental, fisik, dan emosional. Dalam literatur psikologi, ini bukan sekedar aktivitas impulsif seperti berbelanja atau berlibur sesaat. Ini adalah sebuah manajemen preventif. Dorothea Oren, seorang pakar keperawatan, menjelaskan dalam teorinya bahwa perawatan diri adalah aktivitas yang diprakarsai dan dilakukan oleh individu atas nama mereka sendiri untuk menjaga kehidupan kesehatan dan kesejahteraan. Secara fundamental, self-care melibatkan 3 pilar utama. Yang pertama, kesadaran diri atau self-awareness, mengenali batas kapasitas diri. Yang kedua, regulasi diri atau self-regulation, kemampuan mengelola stres dan emosi. Yang ketiga, belas kasih pada diri atau self-compassion, memperlakukan diri dengan empati yang sama seperti kita memperlakukan orang lain. Nah, mengapa pemahaman ini begitu penting? Karena dampaknya bersifat sistemik. Secara fisiologis, praktik self-care yang konsisten dapat menurunkan kadar hormon kortisol, hormon utama stres, yang jika dibiarkan tinggi akan merusak sistem imun dan fungsi kardiovaskular. Secara fisiologis, individu yang memiliki rutinitas perawatan diri yang baik cenderung memiliki tingkat efikasi diri yang lebih tinggi. Mereka lebih mampu mengambil keputusan yang rasional di bawah tekanan dan memiliki stabilitas emosional yang lebih kokoh. Sebaliknya, pengabaian diri secara terus-menerus akan berujung pada compassion fatigue atau kelelahan empati, di mana seseorang kehilangan kemampuan untuk peduli baik terhadap dirinya sendiri maupun terhadap orang lain di sekitarnya. Sebagai langkah awal bagi pemula, solusi terbaik bukanlah melakukan perubahan drastis dalam semalam. Self-care adalah tentang konsistensi dalam hal-hal yang kecil. Nah, yang pertama itu mulailah dengan negosiasi waktu.
Sediakan setidaknya 15 menit sehari untuk benar-benar terputus dari gangguan digital. Yang kedua, belajarlah untuk menetapkan batasan atau boundaries. Mengatakan tidak pada komitmen tambahan yang melampaui energi Anda adalah bentuk tertinggi dalam perawatan diri. Yang ketiga, lakukan refleksi harian. Tanyakan pada diri Anda, apa yang tubuh dan pikiran saya butuhkan saat ini? Ingatlah bahwa self-care tidak memiliki standar universal. Bagi satu orang, Ia mungkin berupa olahraga intensif, dan bagi yang lain, ia mungkin sekedar duduk tenang sambil membaca buku. Kuncinya adalah niat yang sadar. menutup panduan ini, saya ingin menegaskan kembali bahwa self-care bukanlah sebuah kemewahan, melainkan sebuah tanggung jawab. Terima kasih telah menyimak panduan pemula ini. Mari mulai langkah kecil hari ini untuk kesejahteraan yang berkelanjutan di masa depan.